Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kami akan menjelaskan tentang data mining pada materi teknik visualisasi data. Sebelumnya saya akan perkenalkan anggota dari kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Susanti sebagai ketua, dan ada Syafina sebagai anggota, dan Emily Zapane juga sebagai anggota. Next. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu visualisasi data akan dijelaskan oleh Emily Zapane. Kepada Emily Zapane, dipersilahkan. Satu, ada visualisasi data. Apa itu visualisasi data? Visualisasi data atau data visualization adalah representasi grafis dan data untuk membantu orang memahami konteks dan signifikansi. Visualisasi data mengacu pada teknik yang digunakan untuk mengkomunikasi data atau informasi dengan membuatnya sebagai objek visual. Misalnya, titik, garis, atau batang dalam grafik. Tujuan dari visualisasi data sendiri yakni untuk menyampaikan informasi secara ringkas dan jelas sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Mengapa visualisasi data itu penting? Satu, untuk membuat data menarik dan mudah dipahami. Yang kedua, untuk identifikasi tren dan outlier. Yang ketiga, untuk menceritakan sebuah pesan dalam data. Yang keempat, memperkuat argumen atau pendapat. Dan yang kelima, menyorot poin penting dalam sekumpulan data. Kedua, ada grafik visualisasi data. Macam-macam dari grafik visualisasi data. Yang pertama ada column chart, yang kedua ada line chart, yang ketiga bar chart, yang keempat pie chart, yang kelima histogram chart, dan yang keenam scatter chart. Satu, column chart grafik. Column chart grafik ini adalah salah satu grafik yang paling umum digunakan. Grafik ini umumnya digunakan untuk menyajikan data seperti nilai rentang jumlah item, skala custom atau skala Likert, dan nama yang tidak ada dalam urutan tertentu, atau nama item, nama geografis, atau nama orang. Yang kedua ada line chart. Pada bagian garis, data didistribusikan secara merata sepanjang sumbu horizontal dan semua data nilai didistribusikan secara merata di sepanjang sumbu vertikal. Grafik ini menunjukkan data yang berkelanjutan melalui waktu pada sumbu yang diukur secara merata, dan karenanya ideal untuk menampilkan tren data pada interval yang sama seperti bulan, kuartal, atau tahun. Bar diagram mengilustrasi. Yang ketiga ada bar chart. Dari bar diagram ini mengilustrasikan perbandingan di antara item. Biasanya kategori dalam diagram batang disusun sepanjang sumbu vertikal dan nilai sepanjang sumbu horizontal. Hal yang perlu dipertimbangkan kapan menggunakan diagram ini, yaitu ketika label atau kategori dari nilai yang ditampilkan berbentuk durasi. Yang keempat, ada pie chart. Visualisasi dari pie chart ini menunjukkan komposisi tertentu dari sebuah data. Bagian yang ada di dalam pie chart ini menunjukkan proporsi dari bagian data terhadap keseluruhan data. Yang kelima, ada histogram chart grafik. Histogram chart grafik ini digunakan untuk menampilkan distribusi dari sebuah data. Digunakan untuk melihat estimasi distribusi probabilitas dari variabel yang kontinu. Dan yang keenam ada scatter chart. Diagram ini menggabungkan nilai X dan Y ke dalam satu titik data dan menunjukkannya dalam interval yang tidak beraturan. Biasanya jenis grafik ini digunakan untuk menunjukkan dan membandingkan nilai numerik seperti data ilmiah, statistik, dan teknik. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk yang ketiga itu ada tools visualisasi data akan dijelaskan oleh Syafina. Kepada Syafina, dipersilahkan. Baik, yang ketiga adalah tools visualisasi data. Next. Yang pertama ada Google Colab. Google Colab berupa executable documents yang dipakai untuk menyimpan, menulis, serta membagikan program yang telah ditulis melalui Google Drive. Software ini pada dasarnya serupa dengan Jupyter Notebook gratis berbentuk cloud, dijalankan menggunakan browser seperti Mozilla Firefox dan juga Google Chrome. Next. Nah, untuk kelebihan dari Google Colab ini adalah built-in library machine learning yang lengkap,
berbasis cloud sehingga tidak memakan space dalam memori komputer. Data dalam Google Collaboratory dapat diakses dan diedit dengan mudah, memiliki fitur GPU dan TPU yang dapat dimanfaatkan secara gratis. Namun ada beberapa kekurangan seperti tidak menyediakan tempat penyimpanan permanen, waktu runtime yang terbatas, dan terbatasnya hanya format notebook. Yang selanjutnya ada TableAU, platform untuk merepresentasikan data dalam bentuk analitik visual seperti chart dan dashboard untuk memecahkan masalah. Visualisasi yang terdapat pada software ini dapat diletakkan dalam halaman web dan blog, dibagikan ke sosial media, dan juga dapat diunduh oleh pengguna lainnya. Next. Kelebihannya yaitu pilihan visual yang interaktif dan user-friendly, dapat mengolah banyak sumber data, terintegrasi dalam bahasa script, tampilan yang responsif, dan juga memiliki komunitas yang informatif. Namun ada beberapa kekurangan seperti memiliki harga yang mahal, opsi refresh otomatis, dan penjadwalan laporan yang tidak tersedia. Selanjutnya ada Microsoft Excel, yang merupakan aplikasi spreadsheet berbayar buatan Microsoft yang memuat banyak fitur powerful. Microsoft Excel ini menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk manajemen data serta melakukan perhitungan fungsi. Selain itu, ia juga melakukan perhitungan angka yang bersifat numerik. Excel juga dapat membuat visualisasi data sederhana ke dalam bentuk grafik seperti diagram garis, diagram batang, lingkaran, dan lain-lain. Kelebihan dari Microsoft Excel yang pertama antarmukanya itu user friendly, kemudian tersedianya fitur untuk membuat grafik data, adanya fitur pemrograman VBA, kemampuan menyimpan data dalam jumlah relatif besar dan mudah dioperasikan. Namun beberapa kekurangan dari Microsoft Excel ini merupakan program berlisensi sehingga harus membayarnya kepada pengembang. Dan yang kedua, kesalahan rumus berakibat pada kesalahan membaca data. Kemudian ada Google Sheet, yang merupakan program spreadsheet berbasis web yang dimiliki oleh Google. Google Sheet ini menawarkan kumpulan fitur dan fungsi standar spreadsheet application seperti yang ada di Microsoft Excel. Software ini dapat membuat visualisasi sederhana dari data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, maupun diagram lingkaran. Layanan ini tersedia gratis, namun butuh akun Google untuk membuat file yang terbaru. Kelebihannya yang pertama, Google Sheet ini gratis, kemudian berbasis cloud sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun selagi memiliki jaringan internet. Kemudian kapasitas penyimpanannya itu cukup besar, tergantung kapasitas dari Google Drive, dan support untuk beragam browser. Namun beberapa kekurangannya yaitu belum ada fitur profesional, belum tersedia versi desktop, dan membutuhkan koneksi internet. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk implementasi proyeknya akan saya jelaskan. Next. Nah, di sini ada data Posyandu Nangsari Indah, di mana atributnya ada nama anak, umur per bulan, jenis kelamin, berat badan per kilogram, tinggi badan per sentimeter, dan ada status gizinya. Di sini kami hanya menampilkan 20 data, jadi data yang sebenarnya itu ada 90 data. Nah, di sampingnya ada tabel di mana sudah kami hitung berdasarkan status gizi balitanya, di mana status gizi normal ada 41 anak, kurus ringan ada 22 anak, kurus berat ada 13 anak, gemuk ringan ada 11 anak, dan gemuk berat ada 3 anak. Next. Nah, di sini kami visualisasi datanya menggunakan Jupyter Notebook, menggunakan bahasa Python. Di sini kita import matplotlib, pyplot, ASPLT untuk
visualisasi datanya. Setelah itu kita buat posyandu. Tadi ada normal, kurus ringan, kurus berat, gemuk ringan, gemuk berat, dan datanya kita buat di mana normal ada 41 orang, kurus ringan 22, kurus berat 13 data, gemuk ringan 11 data, dan gemuk berat ada 3 data. Next. Nah, ini adalah contoh grafik dari line chart. Sini kita menggunakan PLT titik plot posyandu data. Maka akan tampil grafik line chart seperti ini. Di bawah ada status gizi balita dan di sebelah samping ada total jumlah anaknya. Next. Nah, selanjutnya ada contoh dari bar chart. Di sini kita menggunakan PLT bar posyandu data. Nah, di bawah ada status gizi dan di samping ada jumlah anak, di mana normal tadi ada 41 anak, kurus ringan ada 22 anak, dan seterusnya. Next. Nah, selanjutnya ada pie chart. Di sini menggunakan PLT pie data labels posyandu auto PCT sama dengan 1,2F%. Jadi 2F ini untuk menampilkan dua angka di belakang koma, dan auto PCT ini untuk menampilkan dalam bentuk persentase. Nah, di sini ada normal sebanyak 45,56%, gemuk berat ada 3,33%, gemuk ringan ada 12,22%, kurus berat ada 14,44%, dan kurus ringan ada 24,44%. Jadi di sini normal menduduki peringkat tertinggi. Next. Selanjutnya ada histogram chart. Di sini menggunakan PLT-his data, maka akan tampil gambar grafik seperti ini. Bisa dilihat. Next. Selanjutnya ada scatter chart menggunakan PLT scatter posyandu koma data, maka akan tampil gambar grafik seperti di bawah ini, di mana di bawahnya ada status gizi dan di samping ada jumlah anak. Next. Nah, baiklah, itu tadi penjelasan materi tentang teknik visualisasi data. Semoga bisa dimengerti. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.